Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita. Pada video ini, saya akan menjelaskan konsep dasar anatomi fisiologi. Pada pembahasan kali ini, yang akan kita bahas hanya 3 dulu. Yang pertama, definisi anatomi dan fisiologi. Yang kedua, struktur tubuh manusia. Dan yang ketiga, homeostatis. Kita mulai dari definisi anatomi dan fisiologi. Anatomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, anatomia, dan dari asal kata anatemnein, yang berarti memotong. Anatomi adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh. Nah, jika anatomi tubuh manusia, berarti anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh manusia. Sedangkan untuk fisiologi berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata visi yang artinya alam atau kerja dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh dan bagaimana tubuh bekerja. Anatomi dan fisiologi ini tidak bisa dipisahkan rasanya, karena apabila kita belajar anatomi atau susunan tubuh, kita juga pasti akan mempelajari fisiologi atau fungsinya, fungsinya bagaimana tubuh bekerja, bagaimana organ-organ berfungsi dalam tubuh. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang struktur tubuh manusia. Nah, tubuh manusia ini terdiri dari beberapa organisasi, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yang paling sederhana yaitu dimulai dari level kimia. Level kimia ini merupakan level dasar yang terdiri dari atom dan molekul. Atom utama yang membangun tubuh manusia terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalsium, dan sulfur. Sedangkan molekul utamanya adalah deoksiribonukleat asid atau yang biasa kita sebut DNA. Nah, untuk yang kedua itu ada sel. Kita pasti sudah tahu dong sel itu apa. Sel merupakan bagian fungsional yang terkecil yang membangun tubuh makhluk hidup. Ada banyak sel yang membangun tubuh manusia seperti sel otot, sel saraf, dan sel epitel. Dan yang ketiga ada jaringan. Jaringan dibangun oleh beberapa sel yang berbeda yang memiliki fungsi tertentu. Ada 4 jaringan dasar pada tubuh manusia, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Dan yang keempat, tubuh manusia itu terdiri dari organ. Organ dibangun oleh gabungan beberapa jaringan yang berbeda yang memiliki fungsi tertentu. Biasanya, struktur organ dibangun oleh 2 atau lebih jaringan. Nah, untuk yang selanjutnya ada sistem organ. Kalau tadi organ itu dibangun oleh beberapa jaringan, kalau sistem organ berarti dibangun oleh beberapa organ. Sistem organ dibangun oleh gabungan beberapa organ yang kemudian akan melakukan fungsi tertentu dalam mempertahankan kondisi homeostatis kayak sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah organisme. Organisme atau yang disebut individu. Individu manusia itu adalah terdiri dari beberapa sistem organ yang secara dinamis dan berkesinambungan menjaga agar dapat menjalankan fungsi hidupnya. Ini merupakan tingkatan atau struktur organisasi manusia yang tadi saya jelaskan, dari mulai level yang paling sederhana sampai level yang paling kompleks. Ini ada juga gambar jaringan tubuh manusia terdiri dari jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Juga ada beberapa sistem organ yang menyusun satu individu. Ada sistem peredaran, sistem saraf, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem rangka, sistem muskular. Nah, per sistemnya ini insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang homeostatis. Apa sih homeostatis itu? Homeostatis adalah kemampuan sistem fisiologi tubuh untuk mempertahankan keadaan di dalam tubuh yang relatif konstan. Homeostatis sendiri terdiri dari kata homeo dan statis, yang artinya homeo itu sama, statis itu artinya berdiri atau diam. Istilah homeostatis diperkenalkan pertama kali oleh W. Buchanan untuk menjelaskan berbagai proses fisiologi
yang berfungsi untuk memulihkan keadaan normal setelah terjadi gangguan. Jelasnya, homeostatis merupakan kondisi yang dinamis. Berbagai usaha akan dilakukan tubuh agar kembali dalam kondisi seimbang. Nah, homeostatis pada tubuh manusia itu akan mengalami gangguan secara terus-menerus. Misalnya ada gangguan berasal dari lingkungan eksternal seperti suhu panas lingkungan, atau dalam internal seperti kadar gula atau kadar glukosa darah yang terlalu rendah. Nah, beberapa gangguan tersebut pada homeostatis bisa terjadi secara singkat ataupun lebih lama. Untungnya, tubuh kita memiliki cara untuk mengembalikannya pada kondisi seimbang. Kita memiliki sistem saraf dan hormonal yang mengatur bagaimana tubuh agar kembali kepada kondisi yang seimbang. Nah, tubuh kita dapat mengatur agar kembali pada kondisi yang seimbang itu dengan berbagai mekanisme umpan balik. Apa aja sih sistem umpan balik itu? Sistem umpan balik terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada reseptor. Reseptor adalah bagian tubuh yang memonitor perubahan dalam mengontrol kondisi dan menyampaikan input ke pusat kontrol. Contohnya adalah reseptor panas di kulit dapat mendeteksi naiknya suhu lingkungan lalu menyampaikannya ke pengatur suhu di hipotalamus. Yang kedua ada pusat kontrol. Pusat kontrol ini berada di otak. Pusat kontrol mengevaluasi input dari reseptor. Nah, nanti dari pusat kontrol ini akan membahas nih apakah input ini melewati ambang normal atau berada di bawah ambang normal. Lalu pusat kontrol akan memberikan perintah yang dibutuhkan agar sesuai dengan nilai normalnya. Nah, output dari pusat kontrol ini berupa impuls saraf, hormon, atau sinyal kimia. Lalu yang ketiga ada efektor. Efektor adalah bagian tubuh yang menerima perintah dari pusat kontrol yang dinamakan efektor. Efektor ini akan berespon pada saat suhu dingin, maka otak akan memerintahkan otot rangka yang bertindak sebagai efektor untuk menggigil. Nah, menggigil akan membuat kontraksi otot terjadi sehingga dihasilkanlah panas. Nah, setiap organ atau jaringan akan dapat bertindak sebagai efektor. Reseptor dan efektor berkomunikasi dengan pusat kontrol dalam bentuk mekanisme umpan balik. Umpan balik yang terjadi bisa saja umpan balik negatif atau umpan balik yang positif. Umpan balik negatif akan berusaha membuat kondisi kembali normal. Pada saat tekanan darah naik misalnya, reseptor tekanan darah akan menyampaikan kepada otak, lalu otak akan memerintahkan otot polos tekanan darah untuk dilatasi atau melebar, sehingga tekanan darah dapat turun kembali. Umpan balik positif juga akan menguatkan respon yang ada agar semakin kuat. Misalnya kontraksi uterus yang mendorong janin agar keluar. Nah, dorongan tersebut akan membuat serviks semakin kuat, kontraksi uterus semakin terbuka serviks. Hal ini terjadi sampai janin lahir. Nah, contoh lainnya adalah pada saat kita kehilangan banyak darah, maka pompa jantung akan semakin lemah. Semakin bertambah darah yang hilang, maka tekanan darah semakin menurun. Hal ini juga dikatakan umpan balik positif karena respon yang satu menguatkan respon yang lain. Oke, cukup sekian pembahasan anatomi fisiologi kali ini. Tunggu pembahasan anatomi fisiologi lainnya di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.